Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Indah Julianti dengan nomor NPM 2111130300121. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian. Uraikan beberapa faktor penyebab belum maksimalnya pengelolaan ranjungan yang ada di Indonesia. Penyebabnya itu ada beberapa faktor yang belum maksimalnya pengelolaan ranjungan di Indonesia ini, antara lain yang pertama, kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian dan pengelolaan ranjungan. Lalu yang kedua, kurangnya perhatian dari pemerintah dalam menyusun kebijakan yang mendukung pengelolaan ranjungan secara berkelanjutan. Lalu ada yang ketiga, aktivitas manusia yang dapat merusak ekosistem ranjungan, seperti penangkapan ikan yang tidak terkontrol dan pencemaran lingkungan. Lalu yang keempat, kurangnya pengetahuan dan teknologi untuk mendukung pengelolaan ranjungan secara yang efektif. Lalu yang kelima, konflik kepentingan antara berbagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan ranjungan. Soal nomor 2, bagaimana solusi yang Anda tawarkan untuk mengatasi hambatan tersebut? Untuk mengatasi hambatan tersebut, beberapa solusi yang bisa diusulkan antara lain, yang pertama, pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pelestarian ranjungan. Lalu yang kedua, pengembangan kebijakan yang mendukung perlindungan dan pengelolaan ranjungan secara berkelanjutan. Lalu yang ketiga, penerapan praktik penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Lalu 4, penelitian dan pengembangan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan ranjungan. Yang kelima, mendorong dialog dan kerja sama antar berbagai pemangku kepentingan. Soal nomor 3, menurut Anda, apakah Provinsi Aceh memiliki potensi sumber daya ranjungan? Jelaskan dengan data. Provinsi Aceh memiliki potensi sumber daya ranjungan yang cukup besar. Meskipun data terbaru mungkin belum tersedia, namun berdasarkan informasi yang tersedia, hingga tahun 2022 Aceh dikenal sebagai salah satu daerah di Indonesia yang kaya akan sumber daya kelautan, termasuk ranjungan. Beberapa indikator potensi sumber daya ranjungan di Aceh antara lain lokasi geografis, lalu keberagaman ekosistem, lalu aktivitas penangkapan. Namun, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang potensi sumber daya ranjungan di Aceh, diperlukan data terkini mengenai produksi ranjungan, luas wilayah penangkapan, dan potensi ekonomi yang terkait. Data ini dapat diperoleh melalui lembaga pemerintah terkait seperti Badan Pusat Statistik atau BPS atau Kementerian Kelautan dan Perikanan. Soal nomor 4, tuna merupakan ikan migratori, bagaimana cara pengelolaan yang tepat? Pengelolaan tuna yang tepat harus memperlihatkan sifat migratori atau perpindahan ikan tuna. Berikut beberapa cara pengelolaan yang tepat. Yang pertama, penelitian dan pemantauan. Yang kedua, kawasan konservasi. Yang ketiga, kuota penangkapan. Yang keempat, teknologi penangkapan yang ramah lingkungan. Yang kelima, kerjasama internasional. Yang keenam, pendidikan dan penyuluhan. Dengan menerapkan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan dalam pengelolaan tuna, diharapkan dapat menjaga keberlangsungan populasi tuna sambil tetap memenuhi kebutuhan industri perikanan dan menjaga mata pencarian lain. Soal nomor 5, harga ikan tuna tergantung grade. Faktor apa yang mempengaruhi nilai grade? Kenapa grade A mempunyai harga yang lebih tinggi? Nilai grade pada ikan tuna dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk kualitas dan kebersihan. Grade A umumnya memiliki kualitas dan kebersihan yang lebih baik dibandingkan yang lain. Ukuran dan berat tuna dengan ukuran dan berat yang besar cenderung mendapatkan grade yang lebih tinggi. Kondisi sirip dan ekor. Grade A biasanya memiliki kondisi sirip ekor yang tidak rusak atau patah. Kondisi umum ikan tuna, termasuk kesehatan dan kebersihannya, dapat mempengaruhi grade juga. Lalu, grade A mempunyai nilai lebih tinggi karena dianggap memiliki kualitas yang baik di antara grade yang lain. Hal ini dapat dipengaruhi oleh permintaan pasar dan tingginya terhadap ikan tuna dengan kualitas terbaik. Sekian dari hasil materi pemaparan ujian saya. Sempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.